Pada jalur deaktivasi dan eliminasi obat, saya akan membahas mengenai eliminasi obat, di mana saya berpandu pada sebuah jurnal, yaitu Jurnal Ilmiah Farmasi, di mana dengan judul pengaruh perlakuan madu terhadap farmakokinetika eliminasi rifampisin pada tikus wistar jantan. Pada jurnal ini obatnya sudah ada dan tinggal mengaitkannya apabila kita menggunakannya bersamaan dengan madu. Ini adalah struktur dari rifampisin, dan rifampisin itu seperti yang kita ketahui itu merupakan sebuah obat pengobatan tuberkulosis atau TBC. Dan biasanya itu akan berkaitan dengan obat lain, dicampur dengan obat lain, dan dengan obat herbal atau bahkan makanan dan minuman. Namun di sini dapat saya tekankan bahwa itu dapat mempengaruhi profil farmakokinetika, terutama pada eliminasi suatu obat. Jadi itu sangat hal yang penting yang kita perlu ketahui ketika mengkonsumsi obat. Di sini seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa rifampicin itu akan digunakan bersamaan dengan madu dan memungkinkan adanya interaksi yang akan mempengaruhi salah satunya dan khususnya yaitu fase eliminasi. Ini adalah metode penelitian yang pada umumnya itu mengarah kepada metode farmakologi, di mana ada alat, bahan, serta hewan uji. Hewan uji yang dapat kita ketahui di sini ialah hewan uji tikus putih. Di sini ada tabel parameter farmakokinetikanya. Dari ketiga parameter farmakokinetika ini lebih mengarah kepada laju eliminasi pada suatu obat. Dan di sini sudah diterapkan tentang bahwa perubahan nilai parameter yang signifikan itu P kurang dari 0,05. Dari ketiga parameter tersebut itu sama-sama mempengaruhi eliminasi, di mana K itu merupakan tetapan laju eliminasi yang menggambarkan eliminasi obat dari dalam tubuh, dan T setengah yaitu waktu paruh eliminasi, di mana dia menentukan lama waktunya suatu obat setengahnya tereliminasi, dan clearance total itu merupakan eliminasi obat dari tubuh tanpa mempermasalahkan mekanisme prosesnya, baik itu metabolisme dan ekskresi. Di sini jika kita kaitkan dengan pembuatan desain obat yang baru, di mana saya berpandu pada sebuah jurnal Akta Kimia Indonesia dengan akreditasi Cinta 3. Di sini dengan judul Evaluasi Parameter Fisikokimia, Farmakokinetika dan Farmakodinamika Senyawa Fisetin dalam Desain Obat. Di sini disediakan struktur mengenai flavonoid dan fisetin. Saya jelaskan terlebih dahulu fisetin. Fisetin ini lebih dikenal dengan nama 3,4 dihidroksipenil, 3,7 dihidroksi 4H 1 benzopiran 4 ona, atau dengan kata lain tetrahidroksiflavon, di mana ia merupakan metabolit sekunder yang banyak ditemukan dalam bagian hijau tanaman, buah, kulit, batang, dan kayu. Di sini dapat juga saya katakan bahwa dalam tabel 1 itu merupakan parameter dari sebuah limfofilisasi dari asetin, di mana di sini akan melaksanakan studi in silico yang dilakukan oleh PriAdMed, di mana dia akan berusaha untuk mendapatkan data parameter fisikokimianya, farmakokinetiknya, dan profil drug likeness-nya dari fisetin itu sendiri. Dapat kita lihat dalam buat suatu obat itu harus kita memperhatikan parameter farmakokinetikanya, di mana itu pada bagian dalamnya mengandung laju eliminasi dalam suatu obat. Dapat kita lihat tabel pertama pada parameter fisikokimia, di mana sudah menjelaskan bahwa itu merupakan memperlihatkan sudah memenuhi aturan Lipsky, di mana penelitian dari in vitro ini secara umum itu dilakukan untuk evaluasi bioaktivasi hubungan parameter fisikokimia dan farmakokinetikanya yang telah terbukti efektif dalam desain obat. Di mana dapat kita lihat juga bahwa pada tabel 1 ini menunjukkan bahwa fisetin ini berat molekulnya kurang dari 500 Dalton, HBD-nya kurang dari 5, jumlah absorptor ikatan hidrogennya kurang dari 10, dan M-log P-nya kurang dari 5. Di sini juga dijelaskan bahwa akan ada pembentukan drug
likeness dari lifisetin itu sendiri, di mana profil drug likeness fisetin ini seperti yang saya katakan akan mempengaruhi farmakokinetika, farmakodinamik, dan di sini ditampilkan juga bahwa profil dari farmakokinetika fisetin, yang dimana dalam farmakokinetika tadi ada salah satu proses laju yaitu laju eliminasi. Dapat kita lihat di sini menurut parameternya ada pre-ADMET, ada Swiss ADME, di mana hasil dari profil farmakokinetika ini memperlihatkan fisetin itu memiliki penyerapan gastrointestinal yang tinggi dengan dukungan yang relevan dari nilai permeasi kulit. Dapat kita pantau juga bahwa di sini di sini dikatakan juga lebih lanjut interaksi fisetin dengan isoform sitokrom P450 atau CYP itu memberikan informasi metabolisme, biotransformasi, dan eliminasi. Jelas di sini dikatakan juga sebanyak 50-90% molekul terapeutik itu dapat menjadi substrat dari 5 isoform utama, yang dimana itu diketahui dapat menyebabkan interaksi obat yang berhubungan dengan farmakokinetika, efek toksik, atau efek-efek sebaliknya akibat ketidakmurnian dan akumulasi obat atau metabolitnya dalam tubuh. Di sini ada profil farmakokinetikanya sama seperti tadi, dan pada jurnal juga disediakan prediksi toksisitas dari fisetin itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ini adalah dalam suatu pendesain obat adalah dasar kita untuk menentukan drug likeness-nya agar kita dapat memprediksi bagaimana parameter dari fisikokimia, farmakokinetika, dan farmakodinamik, apakah mempengaruhi lajur dari eliminasi obat atau tidak.